atas nama rakyat Indonesia menyambut hangat dan terima kasih atas kunjungan yang teramat mulia Paus Fransiskus ke Indonesia. Selamat datang yang teramat mulia Sri Paus Fransiskus ke Indonesia. Anda kembali di Metro Siang. Pemirsa, Paus Fransiskus bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta. Paus Fransiskus disambut dengan upacara di luar Istana Negara. Memasuki istana, Paus dan Presiden Jokowi berfoto bersama. Pertemuan dilanjutkan dengan sesi Paus Fransiskus menyampaikan pidatonya di hadapan otoritas pemerintah dan juga korps diplomatik. Sementara itu pemirsa, pada sore hari nanti Paus Fransiskus diagendakan bertemu dengan para pendeta dan juga biarawati Indonesia untuk memberikan ceramah penyemangat. Usai menemui Presiden Joko Widodo, pemimpin Gereja Katolik Dunia Paus Fransiskus dijadwalkan akan mengunjungi Gereja Katedral di Jakarta Pusat. Kami ajak Anda bergabung dengan jurnalis Metro TV, Glory Nata dan juga Satrio Adi. Selamat siang rekan-rekan, apa saja tadi inti pidato Paus Glory di istana ya, dan juga pernyataan Paus saat berada di sana? Ya, Anggi dan juga Marcel, hari ini baru saja selesai pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia dan juga sekaligus Kepala Negara Vatikan ini sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta. Tadi diakhiri dengan acara bertemu dengan puluhan para tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian pejabat tinggi negara di Aula Istana Negara sekitar pukul 10.30 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Yang mana tadi dalam pidatonya Presiden Joko Widodo mengawali sambutan dan juga ia berterima kasih atas kehadiran dari rombongan Vatikan, Tata Suci Vatikan yang sudah hadir di Indonesia. Bahkan ini menjadi perjalanan terpanjang bagi Paus Fransiskus, yaitu 14 jam penerbangan dari Roma menuju Indonesia dengan menggunakan pesawat komersil. Dan tadi dalam pidatonya juga Jokowi menyoroti terkait dengan arti dari kunjungan kenegaraan Paus Fransiskus di Indonesia ini ternyata membawa pesan penting, yaitu dalam merayakan perbedaan, di mana Indonesia sendiri ini terdiri dari ratusan suku, bangsa, etnis, kemudian juga terdiri dari 17.000 pulau, di mana hingga saat ini bangsa Indonesia masih terus menjaga harmonisasi tersebut, masih menjaga persatuan dalam perbedaan. Dan juga tadi Presiden Joko Widodo mengapresiasi sikap dari Vatikan yang terus menyuarakan perdamaian di Palestina yang hingga saat ini masih memakan hingga 40.000 korban jiwa. Kemudian juga tadi dibalas dengan sambutan pidato dari Paus Fransiskus yang dalam arahannya ia mengagumi semboyan dari bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ia bahkan menganalogikan bangsa Indonesia ini bagaikan mozaik indah meskipun terdiri dari pecahan-pecahan misalnya seperti keberagaman budaya, kemudian agama, namun bersatu dalam bingkai seni perdamaian. Ia juga menyatakan bahwa Indonesia dan Vatikan sebenarnya memiliki banyak kesamaan. Salah satunya adalah kesamaan visi misi untuk menyerukan dan juga menyuarakan perdamaian dunia. Dan dalam kunjungannya ini selain membahas terkait dengan perdamaian, Paus Fransiskus ini juga membahas terkait dengan keadilan sosial, hak asasi manusia, hingga ia menunjukkan dan juga memberikan contoh kepada umat Katolik di Indonesia terkait dengan kesederhanaannya. Dan selain kesederhanaan yang sudah disoroti pada saat kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia, ia juga menyontohkan terkait dengan toleransi antar umat beragama yang nantinya digambarkan besok pada saat pertemuan dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, yaitu Nasaruddin Umar, di mana keduanya nanti akan menandatangani sebuah perjanjian kerukunan antar umat beragama yang ditandai dengan dibangunnya tunnel silaturahmi atau terowongan silaturahmi. Dan kita akan nantikan bagaimana nanti jalannya acara sore hari ini hingga sore hari ini dan juga besok dilanjutkan dengan misa Ekaristi Kudus yang dilakukan di GBK. Sementara demikian. Baik, terima kasih Glory. Kita beralih ke Gereja Katedral, ada Satrio Adi. Satrio, apa saja kegiatan Paus di Gereja Katedral nanti? Ya, Marcel dan Anggi, tadi
Paus Fransiskus baru saja melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka pada pagi hari tadi, dan nanti sekitar pukul 16 sore waktu Indonesia Barat, Paus Fransiskus beserta rombongannya akan dijadwalkan melakukan kegiatan di Gereja Katedral Jakarta Pusat ini. Dan nanti beberapa kegiatan yang akan dilakukan oleh Paus Fransiskus diantaranya adalah melakukan pertemuan dengan sejumlah komunitas Katolik, kemudian dengan para uskup, dengan para imam, dengan diakon, pelaku hidup bakti, seminaris, hingga katekis atau pidato Bapak Suci. Tepatnya nanti pertemuan-pertemuan itu akan dilakukan di dalam kompleks Gereja Katedral Santa Maria Diangkat ke Surga pada pukul 16 sore hari nanti. Sementara itu setelah pertemuan dengan beberapa komunitas Katolik dilakukan oleh Paus Fransiskus, setelah pertemuan itu Paus Fransiskus juga akan meresmikan salah satu organisasi pendidikan pemuda yang bernama Scholas Occurrente yang ia buat sendiri pada 2013 lalu saat ia masih menjadi uskup di Argentina. Dan hari ini nanti organisasi Scholas Occurrente ini akan resmi berdiri di Indonesia, dan organisasi ini merupakan organisasi pertama yang dia dirikan di wilayah Asia Tenggara, dan nantinya akan ada sekitar 200 pelajar dari berbagai wilayah di Indonesia yang juga akan turut hadir dalam peresmian organisasi tersebut. Dan peresmian organisasi tersebut juga masih akan dilakukan di dalam kompleks Gereja Katedral ini, tepatnya di Geraha Pemuda, kompleks Gereja Katedral Jakarta Pusat. Dan saat ini Paus Fransiskus masih berada di Kedutaan Besar Vatikan di Gambir, Jakarta Pusat untuk melakukan pertemuan pribadi dengan para anggota Serikat Yesus. Dan usai pertemuan pribadi dengan anggota Serikat Yesus dilakukan, maka Paus Fransiskus beserta rombongannya akan segera menuju ke Gereja Katedral Jakarta Pusat, di mana di Gereja Katedral Jakarta Pusat saat ini beberapa kesiapan telah dilakukan oleh petugas keamanan baik dari TNI maupun Polri serta dari petugas Pas Pampres yang sejak pada pagi hari tadi sudah melakukan sterilisasi di dalam kompleks Gereja Katedral Jakarta Pusat. Meskipun saat ini arus lalu lintas di sekitar Gereja Katedral Jakarta Pusat ini belum diberlakukan rekayasa, penutupan atau penyekatan, namun nanti rencananya ketika Paus Fransiskus akan menuju ke Gereja Katedral dari Kedutaan Besar Vatikan ini, maka jalur sekitar Gereja Katedral ini akan ditutup sementara untuk Paus Fransiskus beserta rombongannya datang ke dalam Gereja Katedral ini. Sementara itu tadi Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo juga sedikit menceritakan bahwa tidak hanya Paus Fransiskus dan juga rombongannya yang turut bangga dengan antusiasme masyarakat Indonesia yang menyambut baik dirinya. Romo-romo dan juga rombongan wartawan dari seluruh dunia yang ikut dengan rombongan Paus Fransiskus kemarin juga bangga, kagum, sangat gembira. Dan tadi juga diceritakan oleh orang di sekitar Paus Fransiskus yang menceritakan hal ini kepada Uskup Agung. Ia menyebut bahwa Paus Fransiskus merasa sangat bahagia tinggal, datang, dan berkunjung ke negara kita. Adapun tadi saat rombongan Paus Fransiskus menuju ke Istana Merdeka pada pagi hari tadi dari Kedutaan Besar Vatikan, menurut Uskup Agung Jakarta, kalau melihat mobilnya itu, Paus Fransiskus ini meminta agar mobil yang ia tumpangi ini segera minggir untuk agar ia dapat melambaikan tangan ke masyarakat yang menunggu kedatangan Paus Fransiskus sejak pagi hari tadi. Dan untuk sementara demikian, Anggi dan Marcel. Baik, terima kasih Satrio Adi melaporkan langsung dari Gereja Katedral Jakarta dan Glorinata dari Istana Negara Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.